wa yumsi kafiran. Pagi beriman, petangnya berubah menjadi kafir karena popularitas, karena ingin mencari kekayaan, karena ingin jabatan. Orang menggadaikan imannya. Detik berubah menjadi menit, menit menjadi jam, berubah menjadi hari, menjadi pekan, menjadi tahun, windu dan abad. Apa sebetulnya keinginan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala merubah waktu sedemikian rupa? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari itu silih berganti kami putarkan di antara manusia. Tujuannya dua saja. Liya'lamallahu alladhina amanu. Karena Allah ingin menguji orang yang beriman. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna. Apakah mereka menyangka ketika mereka berkata kami beriman, wa hum la yuftanun, lalu kemudian mereka dibiarkan tidak diuji? Ketika kita berani berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah, maka sesungguhnya saat itu kita sedang berkata, ujilah aku ya Allah. Mereka diuji. Hurriqa dibakar, qutti'a dipotong. Mulut mereka berkata, Ahad, Ahad, Esa, tunggal tak berbilang. Qul huwallahu ahad, hanya Allah saja. Dipaksa untuk menyembah Lata dan Uzza, Manat dan Hubal, Jibti, Taut dan Naham. Mereka tetap bertahan, tapi tidak semuanya demikian. Ada juga yang hanya sekedar berkata, laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Aku tahu bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang paling benar, agama yang paling baik. Tapi kenapa tidak bersyahadat? Laulal malamah wa hidharil masabbah lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina. Kalaulah bukan karena takut dicaci maki, kalaulah bukan karena khawatir dikucilkan, akan kau dapati aku menerima agama yang dia bawa dengan hati yang terbuka. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menukar hari ini silih berganti. Karena ada orang-orang yang paginya beriman, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi beriman, petangnya berubah menjadi kafir karena popularitas, karena ingin mencari kekayaan, karena ingin jabatan. Orang menggadaikan imannya, padahal dengan itulah dia akan membawa kehidupan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya bernilai karena iman, kerjanya berharga karena iman, anaknya sampai doa kepadanya karena iman. Lain asyrakta, kalau kau persekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu akan gugur. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amal perbuatan mereka akan kami datangkan. Ini sekolah yang kau bangun, ini fakir miskin yang kau bantu, ini tetangga yang kau support dengan materi, tapi kemudian semua perbuatan itu habaan mansurah, seperti debu yang ditiup angin, seperti tepung, seperti bulu kambing yang tidak bermakna apa-apa. Ketika datang angin puting beliung menghembus, seperti menggantang asap, hanya sekedar kenangan belaka. Begitulah hari-hari ini diujikan Allah kepada manusia. Liya'lamallahu alladhina amanu. Allah ingin melihat siapa yang tetap beriman. Orang beriman tidak sombong. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa sunat, walaupun dia berwakaf, berinfak dan bersedekah, di lubuk hatinya yang dalam diucapkan dengan lisan yang tulus ikhlas, dia berkata, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balik hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agama, wa ala ta'atik, untuk senantiasa taat kepada
Tahun lalu taat, tahun ini taat, tahun depan taat. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hari berubah, musim berganti. Isi dunia sebenarnya itu saja. Ada orang kaya yang angkuh dengan hartanya, ada penguasa yang sombong dengan jabatannya, ada orang yang masyhur lalu gila dengan kemasyhurannya. Tapi ada hamba Allah yang senantiasa berkata, la haula wala quwwata illa billah. Kalau aku kaya, kekayaan ini adalah ujian. Sanggupkah aku membaginya kepada fakir, miskin, yatim dan du'afa? Kalau aku berkuasa, kekuasaan ini titipan Allah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Siapa yang mau kau angkat setinggi-tingginya, siapa yang kau kehendaki kau jatuhkan serendah-rendahnya. Orang yang gila dengan popularitas, kalau dia beriman dia sadar sesungguhnya Allah sedang menutup cacat aibnya di hadapan manusia. Kalau Allah mau, Allah bukakan sehingga binatang pun tidak akan mau mendekat kepadanya. Saking busuk dan baunya aib yang ada pada dirinya. Begitulah Allah Maha Kuasa. Orang-orang beriman akan berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada yang bisa membantu kecuali Dia sebaik penolong. Dia berkata, la haula, tiada daya, wala quwwata, tiada upaya, tiada kekuatan. La tata'arraku dzarratu illa biiznillah. Satu benih tidak akan pernah bergerak kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari kami pergantikan di antara manusia. Akhirnya manusia itu remaja. Setelah itu dia pun berubah menjadi dewasa. Setelah itu dia pun tua. Lalu kemudian mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah hari-hari itu dipergantikan Allah. Manusia melewati masa sampai masanya benih itu pecah, lalu kemudian keluar tunas. Tak lama setelah itu dia mulai berbatang, berdahan, bercabang, beranting, lalu kemudian mengeluarkan putih, berubah menjadi buah. Kalau dia bunga harum semerbak, mau tidak mau, suka tidak suka, sampai masanya dia akan menguning layu dan akhirnya dia akan mati. Ketika binatang mati, dia tidak minta tanggung jawab, tidak dituntut di hadapan Allah. Ketika bunga-bunga yang harum semerbak, tanaman yang hijau cantik mati mengering, mereka pun tidak diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Semua binatang-binatang itu akan mati. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada mereka, kunu turaban, hai semua binatang-binatang, berubahlah kalian menjadi tanah. Ayam, itik, sapi, kerbau, kambing, semua berubah menjadi tanah. Saat itu orang-orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku menjadi tanah, andai dulu aku binatang, maka hari ini aku menjadi tanah. Tapi kau bukan binatang, kau manusia, diberikan akal, dikirimkan nabi, berjumpa dengan wali-wali. Ada pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya.